teman-teman semua, Arga Kudu is here. Nah teman-teman, Ultra Galaxy Fight episode kedua ya teman-teman. Masih episode kedua tapi udah banyak banget nih keseruan dan kejutan-kejutan yang tidak terduga lainnya teman-teman. Dan udah banyak banget nih bocah yang tukang nagih, yang sok ngide komen-komen, maksa dan nyuruh gue untuk ngebahas cepet-cepet gitu. Ketahuan banget nih nggak baca post community gue dan nonton videonya di skip-skip. Ya ampun, padahal gue sudah menjelaskan gitu ya teman-teman ya. Sabar sekali saya mah ya, tapi tidak apa-apa. Dan jadi di video ini gue sekalian ngasih free wallpaper lah ya ke kalian. Karena jujur aja untuk Ultra Galaxy Fight ini diupload sama Suburayanya itu HD 1080p ya teman-teman ya. Sedangkan kalau dari seri Ultraman Z sendiri itu diuploadnya cuma 720p dan kualitasnya jelas di bawah gitu. Dan untuk Ultra Galaxy Fight ini kualitasnya lebih bagus, jadi bisa screenshot-screenshotan yang lebih HD lah gitu istilahnya. Jadi di awal ini kita dikasih lihat dari lanjutan episode 1 ya teman-teman, dimana Ultraman Reboot akan dilatih sama Great dan juga Powered ya teman-teman. Ya di sini Reboot dibantai abis-abisan sama Great dan juga Powered karena di sini Reboot masih belum bisa berantem dengan benar dan pengalamannya masih minim lah istilahnya begitu. Gue sebenarnya kurang serk ya teman-teman ya sama kepalanya si Powered ini karena gede gitu, nggak proporsional sama badannya ya teman-teman ya. Kalian bandingin aja sama kepalanya Great yang nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil gitu, dan kepalanya Powered ini tuh gede gitu loh. Gue nggak serak banget kelihatan di situ, kayak ganggu banget gitu loh. Tapi nggak tahu sih apakah itu hanya pendapat gue aja ataukah kalian juga ada yang berpendapat seperti itu, komen aja di bawah ya. Nah saat bertarung di bantai nih si Reboot disuruhlah sama Great dan juga Powered untuk supaya si Reboot mengeluarkan kekuatan terpendamnya, dan si Reboot ini disuruh kosongkan kepalanya dan masuk ke alam bawah sadarnya lah, simpelnya seperti itu teman-teman. Akhirnya si Reboot ini bermeditasi dan dia berada di alam yang damai kelihatannya. Di sini Reboot dikelilingi suara berupa milikilah semangat yang mulia dan martabat, bertanggung jawablah dengan perkataanmu dan perbuatanmu, jadilah kreatif dan kuat, respect kepada orang-orangmu, jagalah tali persaudaraan dan kedamaian, berdirilah untuk keadilan dan hadapi ujianmu. Itulah kata-kata yang ada di dalam scene ini teman-teman, dimana seperti memotivasi alam bawah sadar untuk Reboot sendiri di sini ya. Jadi alam bawah sadar si Reboot ini seperti memotivasi, memasukkan kata-kata motivasi itu ke dia, kayak ikut seminar-seminar gitulah, tapi seminarnya itu cuma meditasi dia gitu ya teman-teman, nggak perlu bayar mahal. Langsunglah si Reboot ini jadi ahli bertarung dan akhirnya bisa mengalahkan Great dan juga Powered. Diberikanlah kekuatan oleh Great dan Powered berupa cahaya, dan satunya menjadi tombak cahaya, satunya juga menjadi tameng ikonik milik Ultraman Reboot yang kita kenal selama ini. Jadi clear ya teman-teman ya, dimana asal kekuatan Ultraman Reboot ini berada, asal usulnya itu gimana dan gimana cara Ultraman Reboot mendapatkan kekuatannya ini. Ya ternyata dikasih sama Ultraman Great dan juga Ultraman Powered. Mantap jiwa. Dan di sini kita diberitahu sama Ultraman Great yang udah pernah ngelawan Goodies bahwa sel Goodies ini bener-bener harus dihancurkan. Karena kalau tersisa hanya satu sel pun itu bakalan beregenerasi lagi dan sama aja ujungnya gitu. Jadi harus dibabat abis semuanya, harus bener-bener hilang itu selnya dari tubuh Ultraman Max sehingga nggak beregenerasi lagi selnya. Sementara itu di planet Ultra, di tempat Hikari dan Ultra Woman Sora membuat antidotnya, kita diinfokan nih bahwa hanya tersisa 1 hari lagi untuk Ultraman Max supaya dia nggak berubah menjadi monster dan terinfeksi dengan sel Goodies. Tapi di sini kita udah lihat bahwa tangannya Max udah berubah menjadi tangan monster 1 ya teman-teman. Sementara itu Ultraman 80, Neos dan juga 721 yang lagi ngejar Eogosid. Nah, Neos di sini diperkenalkan sebagai anggota Elite Task Force dan 721 sebagai Galactic Security Agency. Gelut lah mereka semua ini teman-teman. Di sini yang bikin gua nostalgic itu adalah backsoundnya, backsoundnya itu theme songnya Ultraman Neos yang mana Urutoraman Oh Neos itu gila memorable banget itu di otak gue waktu gue kecil nonton Ultraman Neos itu lagunya memorable banget gitu. Dan yang bikin gue makin senang lagi adalah suaranya Ultraman Neos ini tuh nggak diganti suara suara bertarungnya gitu, bener-bener masih sama dengan suara seriesnya. Kalau Ultraman 80 dan Ultraman 721 sih jelas diubah ya, karena Ultraman 80 itu bisa dibilang jarang mengeluarkan suara, paling kalau di game itu swatch doang kan teman-teman. Dan sedangkan Ultraman 721
721 itu juga mungkin stok suaranya dikit ya, makanya mending dibikin baru lah daripada pakai stok suara yang lama begitu. Nah, pada akhirnya muncul si Absolut Tartarus ini dan sesosok yang pernah muncul juga. Coba tebak siapa namanya? Depannya Ray, tengahnya Ba, belakangnya Tos. Kenapa malah gue sebutin semuanya ya? Nggak jadi tebak-tebakan, yang nggak jadi ya. Sorry. Gue udah kagak connect ini kepala gue ya, malah gue sebutin namanya padahal pengen tebak-tebakan. Udah, pokoknya namanya Ray Batos yang bisa Ujumi Karegamio itu. Dia membangkitkan sesosok monster yang bernama Gimaira. Dia itu adalah salah satu monster yang pernah dilawan sama Ultraman 80 juga, teman-teman. Intinya mereka kesulitan lah saat melawan Ryogoshid dan juga Gimaira. Sampai akhirnya datanglah Ultraman Cosmos dan Justice. Nah, Cosmos ini datang dengan mode Space Coronanya, yang mana ini merupakan form favorit Ultraman Cosmos buat gua, teman-teman, karena ini keren banget formnya buat gua sendiri ya, teman-teman. Dan Justice dengan form defaultnya di sini. Setelah 10 tahun lebih Justice kagak dimunculin sama Suburaya. Oi, gila, akhirnya balik lagi ya si Justice ini, teman-teman. Cosmos bilang bahwa mereka mendeteksi energi yang nggak normal di universe Cosmos dan akhirnya itu membimbing mereka sampai ke situ. Sayangnya ya, teman-teman, yang pengisi suaranya Ultraman Justice sudah bukan yang dulu lagi, kan kalau yang dulu itu namanya Kazue Fukiishi, yang sekarang itu namanya Megumihan. Dia juga, si Megumihan ini dia juga yang mengisi suara dari Alien Pega ya, teman-teman ya, temennya si Riku atau Ultraman Jet itu gitu. Sayang banget sih. Selanjutnya yang mereka berubah menjadi Cosmos Future Mode dan juga Justice menjadi Crusher Mode, dan bersama Neo, 721 dan 80 mereka melawan Ryogoshid setelah Gimaira berhasil dikalahkan oleh Ultraman 80. Nah, antidote-nya berhasil dibuat nih oleh Sora dan diberikan ke Ribut. Dikirimlah Ultra Sign oleh Zofi ke Cosmos, Justice, Neon, 721 dan 80 bahwa Ribut, Powered dan Great sudah OTW menyelamatkan Max. Di sini proses Max menjadi monster itu sudah mau selesai ya, teman-teman ya, dan bahkan katanya Ultraman Great sendiri mereka itu sudah terlambat. Tapi ya Ribut yang mana istilahnya merasa bersalah, dia bilang bersikeras bahwa mereka masih bisa menyelamatkannya dan pasti bisa lah ya, nggak mungkin nggak bisa gitu ya, karena mereka Urutoraman gitu, teman-teman, pasti bisa gitu. Dan to be continued ceritanya, teman-teman. Nah, seperti biasa kan ada bahas-bahas di sini, teman-teman. Yang mau gue bahas di sini adalah scene latihannya si Ribut, yang mana menurut gue itu kurang sebenarnya, teman-teman. Kayak dia cuma meditasi sekali aja dan langsung jago gitu dan bisa ngalahin Great yang juga Powered, yang mana sebelumnya itu OP di situ gitu. Kayak gue itu nggak serak aja gitu loh, teman-teman ya. Karena Zero aja itu dilatih sama Leo itu lama teman-teman, dan bahkan harus menggunakan Tektor Gear-nya juga gitu. Ya apa, mungkin ya di sini Ultraman Ribut itu punya kekuatan terpendam seperti yang dibilang sama Ultraman Great, dan mungkin cara untuk mengunlocknya adalah dengan bermeditasi seperti itu. Cuma buat gua fasenya terlalu terburu-buru aja sih ya, karena mungkin jam tayang yang sedikit gitu, jadi terlalu di rush atau terlalu diburu-buruin lah gitu. Dan juga Suburaya memasukkan sebuah bela diri yang dipercaya sebagai silat di sini saat yang dilakukan oleh Ultraman Ribut ya. Dan ya ini banyak banget sih perdebatan antara Malaysia dengan Indonesia memperebutkan ini. Ya Allah, rebutan udah 2020. Simpelnya gini, teman-teman, Ribut itu merupakan Ultraman perwakilan dari Asia Tenggara ya, teman-teman. Dan silat itu juga sudah dikenal di seluruh penjuru dunia dan di Asia Tenggara terkhususnya, teman-teman. Nusantara itu bukan cuma Indonesia, wilayah Melayu itu juga masuk ke wilayah Nusantara, teman-teman. Jadi ya wajar-wajar aja kalau kultur-kultur antara Indonesia dan Malaysia itu mirip dan bahkan ada yang sama gitu, karena ya kita membagi lingkungan geografis yang bahkan dulu dalam satu lingkungan Nusantara gitu pada zaman-zaman Majapahit gitu, teman-teman. Jadi nggak usah berantem masalah beginian, nggak usah diributin si Ultraman Ribut ini ya. Buat Suburaya intinya thank you sudah membuatkan Ultraman yang mewakilkan Asia Tenggara ya, teman-teman ya, karena kan Ultraman Powered itu dia melambangkan dari Australia dan Ultraman Great itu melambangkan dia itu dari Amerika, teman-teman. Jadi Ultraman Ribut, terus Ultraman Great dan juga Ultraman Powered itu antar benua tuh, teman-teman, antar benua, gile mantap. Kemudian Ultraman 80 yang belum pernah ketemu sama Ultraman Cosmos, teman-teman. Hanya pernah mendengar namanya saja, yang katanya pernah ngebantu Ultraman Zero, katanya 80 sendiri di sini. Ya, Zero dan Cosmos kan memang beberapa kali bertemu gitu di event Ultraman Saga, terus juga di event Ultraman Ultraman Ginga S The Movie, dan juga bahkan Cosmos memberikan kekuatan
kekuatannya ke Ultraman Zero di Aegis Bracelet-nya gitu kan. Jadi ya kalau dibilang ngebantu Zero ya ngebantu lah gitu. Dan untuk Ultraman 80 wajar aja kalau dia itu nggak tahu bentukannya atau siapa dia sebelum diperkenalkan gitu si Cosmos ini, karena ya dia cuma pernah mendengar dari namanya saja dan cuma mungkin diceritakan sama Ultraman Zero. Dan juga universe Cosmos ini beda sama universe Showa atau universe dari Ultraman Ultra Brothers lah gitu teman-teman. Dan wajar aja kalau mereka nggak pernah ketemu ya karena beda universe, simpelnya gitu aja teman-teman. Lalu ini yang mengganggu gua salah satunya itu color timernya Justice yang mana nggak nyala lampunya seperti Ultraman kebanyakan, melainkan cuma di paint warna biru tua. Dan ini jelas banget kalau kalian nggak perlu jeli-jeli, kalian cukup ngeliatin nonton aja pak, kalian pasti sudah tahu bahwa color timernya itu dicat doang bukan dinyalain gitu ya. Yang kemungkinan sih suitnya Ultraman Justice yang Crusher mode ini mungkin karena sudah lama jadi rusak atau gimana, dan mungkin waktunya itu nggak cukup untuk membenarkan untuk memperbaiki kostum si Justice ini, makanya diras dengan cuma dicat gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, intinya warna biru ya teman-teman ya. Tapi ya terlepas dari itu, comebacknya Ultraman Justice ini mantap. Selanjutnya ya yang gue tangkap dari Ultra Galaxy Fight ini, mulai dari Ultra Galaxy Fight yang pertama, bahwa Suburaya ini sebenarnya mungkin berencana untuk bikin film teman-teman. Cuma mereka mikir kalau dibikin film dan langsung dikeluarkan gitu aja cuannya nggak banyak dong gitu. Makanya mereka beralih ke mini series yang mana walaupun episodenya singkat tapi penontonnya pasti banyak gitu teman-teman. Dan kalau dibikin series penonton yang banyak itu bakalan ya kombinasi episode 1, episode 2 sampai episode terakhir gitu teman-teman. Jadi ya lebih banyak cuannya dibandingkan mereka langsung bikin filmnya. Udah gitu setelah setelah dibikinin yang versi Jepang, mereka juga bikin versi Inggrisnya yang mana juga pasti banyak yang nyari orang-orang selain Jepang gitu. Dan otomatis viewersnya bakalan naik 2 kali lipat. Udah gitu setelah dibikinin versi Jepang dan versi Inggrisnya, di-upload nanti yang full episodenya dari episode 1 sampai selesai gitu di YouTube channel Suburaya. Jadi otomatis dah bakalan cuannya banyak. Dan menurut gue ini strategi marketing yang bagus dari dari Suburaya, karena mereka tahu platform YouTube itu banyak banget yang nonton teman-teman, dan tanpa kita harus ngebayar untuk nonton bioskop ya kita sudah membayar dengan kuota kita dan dengan AdSense mereka gitu. Dan AdSense mereka tuh pasti banyak karena mereka juga juga udah pasti naruh iklan gitu kan, seperti yang kalian lihat banyak iklan ya gitu teman-teman ya. Jadi gua rasa itu aja sih yang bisa gue bahas di episode kedua Ultra Galaxy Fight di episode konspirasi kali ini. Dan kita tunggu saja di episode ketiga kejutan apa lagi yang akan diberikan oleh Suburaya. Jadi sekian dari gua, Arga Kudo. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace, cheerio. Pow.